Saudara, program catatan Dr. Lukas hadir bagi Anda untuk bisa belajar bagaimana hidup sehat. Terlepas dari seberapa baik dan sehat kebiasaan hidup, dalam kondisi yang prima pun kita bisa mengalami penderitaan, baik fisik, mental, atau keduanya dalam waktu bersamaan. Alkitab banyak membahas tentang kesehatan, salah satunya adalah catatan Dr. Lukas dalam Perjanjian Baru. Dan melaluinya Anda akan menerima banyak hal tentang Yesus Kristus, penyembuh ajaib yang menyembuhkan manusia dari penyakit fisik maupun rohani. Dia bahkan mengalahkan maut, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa, supaya manusia bisa hidup kekal bersamanya. Warona, wanita berusia 35 tahun. Sebelumnya belum pernah sakit parah sampai harus dirawat di rumah sakit. Dia hanya pergi ke rumah sakit kalau harus menjenguk teman atau kerabatnya. Suatu hari ketika dia sedang berpakaian, dia mendengar sebuah program radio yang membahas tentang kanker payudara pada wanita. Siaran radio itu mengatakan bahwa penting bagi wanita untuk melakukan pemeriksaan pada payudaranya untuk memastikan tidak ada benjolan yang bisa jadi merupakan tanda awal dari kanker payudara. Warona memutuskan melakukan hal itu dan keesokan harinya, dia memeriksa payudaranya sendiri. Dokter menemukan benjolan pada payudara Warona. Dia pun meminta untuk melakukan pemeriksaan dengan X-ray yang disebut mamogram. Hasilnya menunjukkan potensi kanker. Dokter menjelaskan bahwa diperlukan operasi untuk mengambil sampel benjolan dan memeriksanya dengan mikroskop untuk memastikan benjolan itu kanker atau tidak. Prosedur ini termasuk operasi kecil dan sederhana dengan risiko minimal. Warona terkejut ketika dokter memastikan bahwa benjolannya adalah kanker. Tapi dia juga merasa lega ketika dokter itu mengatakan bahwa dia beruntung karena kankernya belum menyebar ke organ lainnya. Dokter itu kemudian menyarankan supaya Warona menjalani operasi yang lebih besar untuk mengangkat jaringan kanker itu supaya tidak menyebar lebih luas. Dokter itu juga mengatakan kalau Warona menjalani operasi secepatnya, maka masih ada kemungkinan dia bisa pulih secara total. Operasi pengangkatan kanker dijadwalkan seminggu kemudian. Tapi sesudah operasi, ketika masa pemulihan, Warona khawatir akan kehilangan payudaranya. Dokter kemudian memberitahu Warona bahwa dia tidak perlu menjalani pengobatan lagi, tapi dia harus menjalani pemeriksaan mamogram lagi setelah 6 bulan berlalu untuk melihat apakah kanker yang sama muncul kembali pada payudara satunya. Hal yang dialami Warona juga dialami oleh banyak wanita dengan kanker payudara lainnya. Pertama, banyak dari mereka menemukannya secara tidak sengaja dan terkejut bahwa mereka punya kanker. Kedua, kanker ini bisa menyerang wanita muda. Kanker payudara sendiri bisa menyerang wanita berusia 20 tahun ke atas. Bahkan wanita berusia di atas 80 tahun pun bisa terkena kanker payudara. Jadi tidak ada wanita yang terlalu tua untuk terkena kanker payudara. Ketiga, penting untuk memeriksakan diri pada dokter yang ahli dalam bidang kanker, seperti yang dilakukan Warona. Memastikan bahwa kanker belum menyebar ke organ lain sangat penting juga dalam menentukan pengobatan yang akan digunakan. Keempat, perlu dilakukan operasi pengangkatan jaringan kanker supaya pasien bisa memiliki kesempatan pulih kembali dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kelima, banyak wanita yang mengalami depresi dan merasa kehilangan setelah kehilangan payudaranya akibat operasi ini. Hal ini bisa membuat pasien merasa kehilangan kewanitaannya. Pada umumnya, pasien membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengatasi rasa kehilangan ini. Rasa kehilangan ini bisa berdampak cukup besar bagi penyintas kanker payudara. Seringkali mereka merasa sendirian dan tidak ada yang bisa memahami perasaan mereka. Hal yang sama dialami oleh Warona. Bahkan teman-teman wanitanya tidak bisa benar-benar memahami perasaannya. Warona juga tidak yakin bahwa suaminya mengerti apa yang dipikirkannya.
Banyak dari kita juga merasakan hal ini walaupun kita tidak menderita kanker payudara. Dalam Alkitab dibahas tentang solusi mengatasi rasa kehilangan ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Semua ini adalah janjinya yang luar biasa bagi kita. Janji-janji ini bisa memberikan kelegaan tidak hanya bagi Warona yang menderita kanker, tapi juga bagi semua orang yang sedang kesulitan dan mengalami penderitaan. Sebelum kita mendiskusikan lebih jauh mengenai cara mengenal Yesus Kristus, mari kita kembali membahas tentang kanker payudara. Pertama-tama, di Cina sendiri tidak terlalu banyak kasus kanker payudara. Tapi belakangan ini kasus kanker payudara terus meningkat seiring peningkatan populasi wanita yang berusia tua. Selain itu terlihat ada korelasi antara tingkat kemajuan sebuah negara dengan tingkat penderita kanker payudara. Contohnya di Amerika saja, 1 dari 8 wanita pernah mengalami kanker payudara selama hidup mereka. Kedua, apakah pria bisa mengalami kanker payudara? Sebenarnya bisa, tapi kasusnya sangat langka. Tapi kalau seorang pria didiagnosis kanker payudara, maka kemungkinan pulihnya cukup rendah. Ketiga, apakah kanker payudara bisa dicegah? Saat ini memang ada obat-obat yang bisa mencegah kanker payudara. Meskipun begitu, pengobatan ini masih sangat baru dan belum banyak bukti bahwa pengobatan ini ampuh mencegah kanker payudara. Tapi hal ini bisa berubah di masa depan. Keempat, apa penyebab kanker payudara? Sebenarnya tidak ada yang tahu pasti. Genetik tentu saja bisa berpengaruh. Wanita dengan sejarah kanker payudara dalam keluarganya, ibu atau saudarinya, punya resiko yang lebih tinggi untuk terkena kanker payudara juga. Tapi kebalikannya juga berlaku. Wanita tanpa sejarah kanker payudara dalam keluarganya juga bisa terkena kanker ini. Selain itu, hal-hal yang bisa menyebabkan kanker payudara adalah rokok dan pola makan dengan lemak berlebih. Warona bertemu dengan seorang wanita berusia yang juga didiagnosis kanker payudara ketika dirinya berusia 52 tahun. Wanita itu tidak seberuntung Warona, kankernya sudah menyebar ke organ liver ketika pemeriksaan pertama dilakukan. Kemungkinan wanita itu bisa sembuh cukup rendah. Kebanyakan penderita kanker payudara yang sudah menyebar ke organ lain hanya punya waktu kurang lebih 5 tahun lagi untuk hidup. Dokternya yang memberitahu Warona tentang hal ini. Dia bertanya apakah ada pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk mendeteksi kanker payudara sedini mungkin. Dokter itu memberitahu bahwa ada 2 cara. Pertama, pemeriksaan mandiri seperti yang dilakukan Warona. Bagaimana cara melakukan pemeriksaan ini? Cukup sederhana. Setiap bulan, wanita berusia 20 tahun ke atas harus memeriksa payudaranya selama kurang lebih 5 menit. Dalam pemeriksaan ini, wanita perlu mencari apakah ada benjolan yang tidak terasa sakit. Benjolan yang terasa sakit justru jarang menandakan kanker. Kalau Anda menemukan benjolan seperti itu, maka Anda harus pergi ke dokter. Pemeriksaan kedua dilakukan menggunakan alat mamogram, sama seperti yang dijalani Warona. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan pada wanita usia 40 tahun ke atas, bahkan kalau mereka tidak punya tanda-tanda kanker. Mengapa? Karena alat ini bisa mendeteksi kanker bahkan ketika penderita belum merasakan tanda apa-apa. Hal ini bisa mempercepat penanganan dan meningkatkan kemungkinan pasien pulih lebih cepat. Tes ini sudah tersedia di Afrika, tapi masih jarang digunakan karena harganya yang cukup mahal. Selain itu bisa juga dilakukan tes darah genetik untuk melihat apakah seseorang punya potensi terkena kanker payudara. Tapi tes ini belum banyak digunakan. Sampai saat ini belum ada tes darah yang bisa mendiagnosis kanker payudara secara akurat,
sehingga tetap diperlukan pemeriksaan menggunakan mamogram. Semoga dengan kemajuan teknologi medis di masa depan, hal ini bisa dilakukan. Apa saja pengobatan yang tersedia untuk kanker payudara? Ada beberapa jenis tergantung tingkat keparahan kanker itu dan keadaan pasien. Contohnya, pasien kanker yang masih muda bisa menjalani pengobatan yang bersifat lebih keras dibandingkan pasien yang berusia 70 tahun ke atas. Kebanyakan wanita pada kelompok usia lansia lebih memilih operasi pengangkatan payudara. Kalau seorang wanita memiliki kanker payudara, maka cara yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa kanker itu tidak akan menyebar lagi adalah mengangkat seluruh bagian payudara yang terkena kanker. Meskipun kankernya sudah terlanjur menyebar, operasi ini juga bisa meningkatkan kesempatan pasien untuk sembuh. Beberapa pasien, khususnya yang kankernya sudah menyebar ke organ lain, memerlukan pengobatan kemoterapi dan terapi radiasi. Jenis pengobatan perlu ditentukan sesuai keadaan setiap individu dan dilakukan setelah operasi selesai. Untuk pasien dalam kelompok lansia disarankan untuk mengkonsumsi obat untuk mencegah penyebaran kanker. Obat ini tidak bisa menyembuhkan kanker pasien, tetapi bisa memperpanjang usia mereka dan mengurangi rasa sakit tanpa perlu dilakukan operasi. Kanker payudara menyebabkan banyak kesulitan karena banyak ibu muda yang terkena kanker ini dan meninggal ketika anaknya masih kecil. Meskipun hal ini tidak selalu terjadi. Seperti yang kita bahas tadi, bahwa Yesus Kristus bisa memberikan kita ketenangan di tengah-tengah kesulitan, seperti Warona. Kita mengenal Allah melalui Yesus Kristus dengan percaya bahwa Yesus telah mati untuk kita semua dan bangkit mengalahkan maut. Dalam Alkitab juga dituliskan, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan." Kalau kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan atas kehidupan kita, dan bahwa Dia telah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, dan pada hari yang ketiga dibangkitkan oleh Allah, maka kita akan diselamatkan dan memperoleh kehidupan kekal. Hal ini tentu saja memberikan rasa aman dan pengharapan bagi kita semua, termasuk penderita kanker payudara sekarang maupun di masa depan. Saudara pendengar, terima kasih sudah bersama mengikuti catatan Dr. Lukas, dan kiranya ini memberikan Anda pemahaman tentang kesehatan jasmani dan rohani. Kalau Anda punya pertanyaan atau Anda terkesan dengan acara ini, silakan kirimkan tanggapan Anda, bisa melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.